Kembalinya Raja Serigala. Bab 645 Mentor Feng Shen. Hua Zhenbei mengeluarkan kalung peluru dari leher Hua Chengqi dan melingkarkannya di leher Hua Feng. Peluru ini membawa iman, ketekunan, gairah, semangat pantang menyerah, dan kejayaan 20.000 orang. Saya ingin kamu membawanya bersamamu, membela negaramu, dan mengabdi pada tanah airmu. Hua Feng menyentuh peluru hangat di dadanya, dan seolah-olah ada kekuatan yang luar biasa dahsyat melemparkannya ke dalam adegan kavaleri besi dan sungai es yang pernah diimpikannya. Adegan pertarungan yang gagah berani dan menolak menyerah. Hal ini membuat darah Hua Feng mendidih dan dia mengepalkan tangannya untuk bekerja keras. Hua Zhenbei melanjutkan, mulai saat ini, aku lebih baik mati di medan perang daripada menyerahkan 1 inci pun wilayah kita. Apakah Anda bisa? Hua Zhenbei bertanya dengan anggun. Ya. Suara nyaring Hua Feng bergema di aula. Jawab dengan keras 3 kali. Hua Zhenbei sangat bersemangat. Mampu, mampu, mampu. Jawaban Hua Feng sungguh menggemparkan, mengasyikkan, dan mengejutkan. Oke. Hua Zhenbei mengangguk. Kemudian, dia menatap Chen Fan di sebelahnya dan berkata, Raja Serigala, Hua Feng akan diserahkan kepadamu mulai sekarang. Chen Fan mengangguk dan membawa Hua Feng pergi dari villa keluarga Hua. Setelah 1 jam perjalanan, Chen Fan membawa Hua Feng ke kamp pelatihan di luar pinggiran kota. Meskipun Hua Feng memiliki bakat yang bagus, potensinya belum benar-benar tereksplorasi dalam 20 tahun terakhir. Pada saat yang sama, fondasinya relatif buruk, jadi dia harus memulai dari kamp pelatihan untuk meletakkan fondasi yang kokoh. Guru, mengapa Anda membawa saya ke sini? Hua Feng mendengarkan gonggongan anjing yang sangat keras di depannya dan punya firasat buruk kalau ada sedikitnya ratusan anjing buas di depannya, menatap mereka dengan lapar. Kamu akan tahu saat kamu pergi ke sana. Chen Fan mengendarai mobil dan bergegas langsung ke kamp pelatihan. Dalam sekejap, Hua Feng melihat dengan jelas bahwa anjing-anjing yang menggonggong itu tiba-tiba menjadi sunyi, kepala mereka tertunduk, seolah-olah mereka telah melihat hantu, tidak berani bersuara. Hua Feng keluar dari mobil dan melihat kamp pelatihan dan anjing buas di depannya. Tidak. Itu bukan anjing buas sama sekali, tetapi anjing Mastiff Tibet. Tibetan Mastiff yang ganas memperlihatkan taringnya setiap hari. Pada saat yang sama, seorang pria kekar berjalan keluar. Pria itu mengenakan seragam kamuflase, dan sosoknya yang kekar dan gagah lebih kuat dari seorang pelatih kebugaran. Dia melakukan gerakan sopan terhadap Chen Fan. Chen Fan mengangguk sebagai jawaban. Kemudian, lelaki kekar itu berjalan ke arah Hua Feng dan memperkenalkan dirinya. Halo, nama saya Feng Shen. Saya akan bertanggung jawab atas pelatihan dasar Anda mulai sekarang. Pria kekar itu memperkenalkan dirinya. Hua Feng menjabat tangan pria itu dan berkata, terima kasih. Kapan kita mulai? Feng Shen menatap Hua Feng, lalu menatap Chen Fan, dan berkata, bos, kali ini Anda menemukan pembuat onar. Cucu Raja Lang, jawab Chen Fan. Oh. Feng Shen berkata dengan penuh minat, jika memang begitu, maka aku berada di bawah banyak tekanan. Namun, tekanan membawa motivasi. Jangan khawatir, aku memiliki motivasi untuk menjadikanmu sosok legendaris seperti Raja Lang. Hua Feng tetap diam. Dia berbeda dari orang-orang biasa. Dia sangat cerdas. Dari percakapan antara Feng Shen dan Chen Fan, dia secara alami bisa menebak rencana pelatihan seperti apa yang akan dia hadapi selanjutnya. Selain itu, ada lebih dari 100 Mastiff Tibet di sini, serta berbagai pengaturan pelatihan untuk teknik dan keterampilan bertarung, jadi saya akan mengalami kesulitan di masa mendatang. Namun, dia tidak takut dengan masa-masa sulit. Chen Fan mendatangi Hua Feng dan berkata, Hua Feng, kamu akan berlatih di sini selama beberapa waktu. Jika kamu berhasil dalam periode ini, aku akan mengajarimu keterampilan secara pribadi. Jika kamu bahkan tidak dapat lulus ujian ini, maka kamu hanya dapat kembali ke tempat asalmu. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti. Hua Feng berkata dengan percaya diri. Oke. Chen Fan mengangguk, memberi isyarat kepada Dewa Angin di sebelahnya bahwa dia bisa mulai berlatih. Dia mendatangi Hua Feng, menatapnya dari atas sampai bawah, lalu bertanya, tuan muda kedua dari grup pakaian Huarong. Hua Feng menjawab, iya. Apakah kamu dimanja sejak kecil? Feng Shen harus bertanya. Tidak. Hua Feng menjawab. Jika aku berkata begitu, maka begitulah adanya. Ucap Dewa Angin dengan nada merendahkan. Hua Feng mengangkat kepalanya, menatap Feng Shen, dan menjawab kata demi kata, jika aku berkata tidak, itu berarti tidak. Dewa Angin menyeringai dan berkata, kamu sungguh sombong. Kau begitu kuat tanpa seorang mentor, Hua Feng menatap langsung ke arah Dewa Angin. Hahaha. Feng Shen tertawa terbahak-bahak dan berkata, bos, kamu adalah duri dalam dagingku. Aku menyukaimu. Chen Fan tersenyum dan berkata, siapa di istana Raja Serigala yang bukan pembuat onar? Benar sekali. Feng Shen mengangguk setuju dan berkata, karena kamu begitu sombong, aku akan membiarkanmu mencicipi makanan pembuka itu. Dewa Angin bertepuk tangan, lalu 5 ekor Mastiff Tibet berlari keluar dari kandang besi, memperlihatkan taring-taring mereka yang tajam, menatap kulit dan daging Hua Feng yang lembut sambil meneteskan air liur. Entah kau bunuh mereka, atau mereka memakanmu.
Begitu Feng Shenhua selesai berbicara, 5 mastif Tibet bergegas menuju Hua Feng. Hua Feng juga tercengang. Dia tidak pernah menyangka hidangan pembuka Feng Shen begitu menggugah selera. Mastif Tibet adalah spesies yang dapat bertarung dengan serigala. Tiba-tiba 5 orang di antaranya menyerbu ke arahnya, membuatnya terdiam tak berdaya sejenak. Hua Feng segera menyadari bahwa musuh lebih banyak jumlahnya dari kami dan kami memang kalah jumlah, jadi kami sama sekali tidak bisa menggunakan kekuatan kasar dan harus menanggapinya dengan tenang. Dia menemukan waktu yang tepat dan membawa kelima anjing Mastif Tibet itu ke kamp pelatihan, di mana medannya kompleks dan ada peluang besar untuk menang dengan menyusun strategi. Feng Shen, yang berdiri di sampingnya, juga tercerahkan saat melihat gerakan Hua Feng. Dia berkata, "Bos, tampaknya anak ini bukan orang biasa. Dia memiliki bakat dan kecerdasan yang bagus. Apakah Anda akan melatihnya menjadi seorang komandan?" Chen Fan juga memandang Hua Feng dengan puas. Jika Yang Hao bertemu dengan kelima Mastif Tibet ini, reaksi pertamanya adalah membunuh mereka. Tapi Hua Feng berbeda. Saat ia melihat kelima anjing Tibetan Mastiff, ia menilai kekuatannya sendiri dan kekuatan anjing Tibetan Mastiff. Karena kami kalah jumlah, ia sampai pada kesimpulan untuk memasukkan Tibetan Mastiff ke kamp pelatihan. Bukankah pola pikir yang tenang, kalem, dan cerdas merupakan ciri seorang komandan? Chen Fan tersenyum dan berkata, "Rebung baru saja digali. Apakah dia dapat menangani tugas itu tergantung pada kinerja di masa depan. Ayo pergi." Chen Fan tidak ingin melihat akhir Hua Feng, karena dia adalah komandan yang hebat. Dia hanya perlu melihat awal sesuatu untuk mengetahui hasilnya. Bab 646 Qi Xiaotian. Pada saat yang sama, di sisi lain. Di sebuah klub kelas atas, Chu Fan dan seorang pria yang tampak seperti penjahat sedang bernyanyi dan minum. Pada saat itu, lelaki bajingan itu tiba-tiba berdiri dan menendang salah satu pelayan wanita dengan keras. "Kenapa kamu berpura-pura? Dasar jalang. Mengapa kau berpura-pura begitu mulia saat kau keluar untuk minum bersamaku? Kau tahu siapa aku?" Wanita cantik itu ditendang ke tanah oleh pria bajingan itu, dahinya membentur tanah dengan keras dan gumpalan darah tiba-tiba muncul. Pada saat ini, seorang wanita dengan riasan tebal bergegas masuk. Dia meletakkan tangannya di dada pria itu, menepuknya dengan lembut, dan kemudian dengan tergesa-gesa meminta maaf, "Tuan Qi, saya benar-benar minta maaf. Saya akan menjaga kesenangan Anda. Gadis ini baru di sini. Dia baru saja lulus kuliah. Ada anggota keluarganya yang sakit dan dia sangat membutuhkan uang, jadi dia datang untuk menemaniku minum. Dia baru saja datang dan tidak tahu seluk-beluk dunia. Jadi, aku minta maaf padamu. Tagihan malam ini sudah dibebaskan. Tenanglah. Jangan bersikap picik terhadap penjahat." Manajer klub, Sister Ya, buru-buru meminta maaf kepada pria di depannya. Pria di depannya bernama Qi Xiaotian, dari salah satu dari 3 keluarga besar di ibu kota provinsi. Ibu kota provinsi tidak hanya memiliki 7 keluarga terkemuka, tetapi juga 3 keluarga besar. Fondasi 3 keluarga besar lebih kuat dari fondasi 7 keluarga terkemuka, dan kekuatan mereka juga lebih kuat dari 7 keluarga besar. Pertemuan tahunan 7 keluarga terkemuka diselenggarakan oleh 3 keluarga besar. Jelaslah bahwa 7 keluarga terkemuka tidak layak disebut di hadapan 3 keluarga besar. 3 keluarga besar ini adalah keluarga Hua yang dipimpin oleh Hua Chengqi, keluarga Qi, dan keluarga Qiao. Qi Xiaotian menjadi jauh lebih tenang setelah kakaknya meminta maaf dan berkata, "Jangan pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau hanya karena kamu cantik. Ini adalah dunia yang menghargai uang. Aku punya uang dan bisa membunuhmu." "Aduh." Qi Xiaotian meludahi wajah mahasiswi itu. "Minta maaf padaku segera," ucap Qi Xiaotian dingin. Wajah saudari Ya juga dipenuhi kekhawatiran. Qi Xiaotian dan Hua Yong adalah orang-orang kelas 1. Mereka memanfaatkan kekayaan keluarga mereka dan bermalas-malasan sepanjang hari, tidak melakukan apapun. Ketika mereka tidak mabuk, mereka akan menimbulkan masalah kecil, tetapi ketika mereka mabuk, mereka akan menimbulkan masalah besar, yang membuatnya pusing. Saat ini, mahasiswi-mahasiswa perempuan secantik bunga, dan mereka baru saja keluar dari kampus dan memasuki masyarakat. Aura murni itu masih ada. Qi Xiaotian tentu saja meneteskan air liur saat melihat mereka. Pembantu itu hanya bertindak sebagai teman minum dan tidak menjual tubuhnya, jadi dia memiliki sedikit pengalaman dan tentu saja menyinggung Qi Xiaotian. Saudari Ya tidak berdaya. Meskipun mahasiswi itu benar, seperti yang dikatakan Qi Xiaotian, dunia ini adalah tentang uang, dan siapapun yang punya uang akan menjadi bos. "Gadis, cepatlah dan minta maaf kepada Tuan Qi Xiaotian." Saudari Ya berusaha sekuat tenaga untuk mengedipkan mata pada mahasiswi itu, sambil berpikir bahwa lebih baik dia menjauhi masalah, karena Qi Xiaotian adalah seseorang yang tidak boleh disinggung perasaannya. Mahasiswi itu tidak punya pilihan selain meminta maaf dengan sedih, "Tuan Qi, saya minta maaf." Saudari Ya buru-buru berusaha menenangkan keadaan, katanya, "Tuan Qi, Anda lihat gadis ini juga bersikap masuk akal. Dia dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Anda seharusnya bersikap baik dan tidak mengambil hati kesalahannya. Jangan tersinggung." Qi Xiaotian tersenyum dingin. Ia menjambak rambut mahasiswi itu dan berkata, "Kamu telah menyinggung perasaanku, Qi Xiaotian. Apakah permintaan maaf sudah cukup?"
Setelah mengatakan itu, dia melepas sepatu dan kaus kakinya. Menarik mahasiswi itu ke tanah dan memasukkan jempol kakinya ke dalam mulutnya. Adegan seperti itu mengejutkan semua orang. Saudari Ya juga ingin membantu mahasiswi itu menyingkirkannya, tetapi pria ini adalah Qi Xiaotian, dan dia tidak bisa berkata apa-apa sama sekali. Saya hanya bisa berdoa dalam hati untuk para mahasiswi. Chu Fan di sampingnya tertawa terbahak-bahak. Dia berkata dengan dingin, bagaimana kamu bisa menyinggung Tuan Muda Qi? Qi Xiaotian memasukkan jari kakinya ke dalam mulut mahasiswi itu dan berkata dengan dingin, apakah kamu pikir kamu bangsawan? Tidakkah kau pikir kau hebat? Tidakkah kau benci orang-orang menyentuhmu? Sekarang, bukankah kamu berlutut di hadapanku dan menjilati kakiku? Lihatlah dirimu sekarang, kamu seperti anjing. Tidak, kamu bahkan lebih jahat dari anjing. Setelah berkata demikian, Qi Xiaotian kembali menjambak rambut mahasiswi itu dan mengangkatnya ke hadapannya. Saya dengar kamu baru di sini. Keluargamu sakit, jadi kamu datang ke klub untuk menemani minum. Hari ini, jika kamu menanggalkan satu potong pakaian, aku akan memberimu 10.000. Jika tidak, aku akan mengirim seseorang ke rumahmu dan memastikan kamu tidak akan pernah melihat keluargamu lagi. Qi Xiaotian menendang mahasiswi itu ke tanah dan berkata dengan dingin, sekarang, mulai. Chu Fan juga berkata, jika Anda ingin keluarga Anda aman, mulailah sekarang, jika tidak. Mata mahasiswi itu berkaca-kaca. Saat pertama kali memasuki masyarakat, dia melihat sisi tergelap dunia. Dia begitu patah hati sehingga dia berharap bisa membenturkan kepalanya ke dinding dan mati. Tetapi karena teringat orang tuanya di rumah, dia perlahan membuka kancing bajunya. 1 gesper, 2 gesper, 3 gesper. Dari atasan sampai rok. Qi Xiaotian dan Chu Fan keduanya memiliki ekspresi acuh tak acuh, seolah-olah mereka sedang menonton badut di sirkus, sama sekali tidak memiliki kemanusiaan. Suster Ya menundukkan kepalanya, ingin melakukan sesuatu untuk mahasiswi itu, tetapi dia tidak berdaya. Lanjutkan. Qi Xiaotian melanjutkan, kembalikan sisanya, dan aku akan memberimu masing-masing 100.000. Mahasiswi itu menangis terseduh-seduh dan menyerahkan sisa harga dirinya. Qi Xiaotian dan Chu Fan tertawa terbahak-bahak dan mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar. Mahasiswi itu mengulurkan tangannya untuk meminta uang, sementara Qi Xiaotian dan Chu Fan saling memandang dan tertawa terbahak-bahak, uang apa? Kami tidak tahu. Apakah kamu tahu? Qi Xiaotian memandang suster Ya dan nyonya rumah lainnya. Semua orang takut pada Qi Xiaotian dan menggelengkan kepala. Pada saat ini, mahasiswi itu kehilangan sedikit keinginan terakhirnya untuk hidup. Dia melompat keluar jendela dan jatuh mati ke tanah. Semenit kemudian, seseorang datang melapor, kakak Ya, orang itu sudah meninggal. Ledakan. Semua orang yang hadir panik, tetapi Qi Xiaotian berkata dengan nada meremehkan, mengapa kamu panik? Mahasiswa itu memperkosa saya demi uang. Setelah ditemukan oleh orang-orang saya, dia melarikan diri dan akhirnya melompat dari gedung hingga tewas. Mata suster Ya dan yang lainnya merah padam. Binatang buas ini, iblis ini, pasti akan mendapat balasannya. Qi Xiaotian menyalakan sebatang rokok dan berkata, itu membangkitkan kecanduanku, tetapi aku tidak bisa melepaskannya. Itu benar-benar menyedihkan. Chu Fan, yang berdiri di sampingnya, tahu bahwa kesempatan itu telah datang. Dia segera mengeluarkan foto Siasimo dan berkata, Tuan Qi, apa pendapat Anda tentang orang ini? Bab 647 Rencana Chu Fan. Qi Xiaotian melirik foto Siasimo sekilas dan merasa sangat terpesona olehnya. Ia memiliki paras cantik jelita yang seakan-akan merupakan anugerah Tuhan dan tak ada bedanya dengan bintang papan atas. Sosok yang menggiurkan itu, meski hanya sekadar foto, cukup membuat orang tertawa. Tidak, ini sangat indah, tak tertandingi indahnya. Qi Xiaotian telah lama terobsesi dengan foto Siasimo. Dia buru-buru bertanya, Chu Fan, dari klub mana wanita ini? Cepat bawa aku ke sana. Qi Xiaotian tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sudah lama ia tidak melihat wanita secantik itu. Chu Fan tersenyum puas. Rencananya menggunakan Qi Xiaotian dapat dilaksanakan. Dia berkata, apakah kamu ingat bahwa aku pernah bercerita kepadamu bahwa seseorang membunuh saudara laki-lakiku yang ketiga, menyingkirkan saudara iparku, dan membunuh 5 jenderal keluarga Chu pada saat yang bersamaan? Qi Xiaotian sudah lama tergila-gila pada Siasimo, jadi dia tidak mendengarkan perkataan Chu Fan, tidak peduli siapa orang itu, selama kamu membantuku mengalahkan wanita ini, aku bisa menggunakan cara keluarga Qi untuk membalas dendam pada orang itu. Chu Fan melanjutkan, pria ini berkata dia ingin membunuh saudaraku, menyingkirkan saudara iparku, dan membunuh istri pria yang merupakan salah satu dari 5 jenderal keluarga Chu. Ledakan. Qi Xiaotian tertegun, lalu menatap Chu Fan dengan tak percaya. Apakah dia sudah menikah? Qi Xiaotian menjadi lebih bersemangat setelah mengetahui bahwa Siasimo telah menikah. Chu Fan mengangguk dan berkata, benar sekali. Tidak buruk, tidak buruk, tidak buruk. Chu Fan mengangguk berulang kali dan berkata, aku suka kamu bisa mempertahankan temperamen yang baik bahkan setelah menikah. Setelah mengatakan itu, dia menarik Chu Fan dan hendak pergi mencari Siasimo. Chu Fan tampak malu. Ada apa? Qi Xiaotian memandang Chu Fan yang belum berdiri dan bertanya dengan bingung.
Apakah kamu tidak ingin kami menggunakan hubungan keluarga Qi untuk membantumu membalas dendam? Kau bawa aku untuk mencari istrinya, dan ketika laki-laki itu datang, kita bisa mengurusnya, bukan? Chu Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Qi, tentu saja aku ingin kau membalaskan dendamku, tapi... Chu Fan ragu-ragu untuk berbicara. Hanya apa? Qi Xiaotian tidak peduli sama sekali. Dia berkata, apakah ada sesuatu di ibu kota provinsi yang tidak dapat diselesaikan oleh keluarga Qi saya? Xia Simo dilindungi oleh keluarga Hua, kita mungkin tidak bisa menyentuhnya. Kata Chu Fan. Keluarga Hua, Qi Xiaotian bingung. Meskipun keluarga Qi dan keluarga Hua sama-sama merupakan satu dari tiga keluarga besar, keluarga Qi tidak sebaik keluarga Hua. Bagaimanapun juga, keluarga Hua adalah keluarga bermarga Hua dan memiliki fondasi yang sangat dalam. Jika keluarga Hua melindungi Xia Simo, itu memang akan sedikit sulit. Qi Xiaotian mengerutkan kening dan berpikir. Penampilan Xia Simo telah lama membuatnya sangat terpesona. Jika dia tidak memenangkan hati Xia Simo, dia pasti tidak akan bisa tidur sepanjang malam. Chu Fan berkata saat ini, aku punya rencana. Bagaimana cara melakukannya? Qi Xiaotian menatap Chu Fan. Malam ini, paman keduamu Qi Bai akan datang ke ibu kota provinsi dan bertemu Xia Simo. Jika kau sampai di sana lebih dulu dan pergi menemui Xia Simo terlebih dahulu atas nama paman keduamu, kau mungkin bisa menangkap Xia Simo. Chu Fan mengingatkan. Apa? Paman keduaku kembali dari Kyoto. Untuk menemui Xia Simo. Qi Xiaotian berkata dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Itu benar. Chu Fan mengangguk. Itulah nasihatnya kepada tiga keluarga besar. Memanfaatkan sifat Qi Xiaotian yang penuh nafsu dan membuatnya merasa senang terhadap Xia Simo, sehingga menyeret keluarga Qi ke dalam masalah. Dengan cara ini, dengan bergabungnya keluarga Qi, mereka akan dapat bersaing dengan keluarga Hua, dan akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk berurusan dengan Xia Simo dan Chen Fan. Dia bahkan bisa menggunakan keluarga Qi untuk membunuh Xia Simo dan Chen Fan. Berani sekali kau. Qi Xiaotian membanting meja dengan keras. Dia berkata, siapa si Xia Simo? Dia bahkan meminta paman keduaku untuk kembali dari Kyoto untuk menemuinya. Dia sangat berani. Paman keduaku juga seorang tokoh terkenal di Kyoto. Beraninya dia bersikap begitu rendah hati hingga ingin bertemu Xia Simo. Tidak, sebelum paman kedua tiba hari ini, aku harus membiarkan Xia Simo menunggu paman kedua di restoran. Qi Xiaotian segera memanggil Qi Bai. Saat dia mengetahui bahwa Qi Bai benar-benar datang ke provinsi Beiyun untuk menemui Xia Simo, dia benar-benar tercengang. Paman keduanya adalah seorang tokoh terkenal, tetapi dia akan bertemu langsung dengan seorang perancang busana kecil dari kota Sanjiang. Benar-benar kacau. Pada saat yang sama, ia mengambil inisiatif untuk melaksanakan tugas, memesan restoran dan menunggu kedatangan Qi Bai. Qi Bai tidak banyak memikirkannya dan menyetujui usulan Qi Xiaotian. Bagaimanapun, Xia Simo telah merancang karya ajaib seperti Fanyi, yang sangat mengejutkannya. Seorang jenius yang langka dalam bidang desain busana memang bisa membuat keluarga Bai bisa lebih banyak berhubungan dengannya dan menjalin hubungan baik dengannya. Ini akan sangat bermanfaat bagi perkembangan keluarga Qi di masa mendatang. Akan tetapi, meskipun ide Qi Bai bagus, ide Qi Xiaotian justru bertolak belakang dengan ide Qi Bai. Dia hanya menginginkan kecantikan Xia Simo. Setelah menutup telepon, Qi Xiaotian berkata dengan bangga, baiklah, saya akan mengurus masalah ini. Chen Fan berani membunuh saudaramu, menyingkirkan saudara iparmu, dan membunuh 5 jenderal keluarga Cumu. Dia benar-benar pantas mati. Karena saudaramu Chu Fan memanggilku saudara, aku akan menyelesaikan masalah ini untukmu. Aku ingin melihat atas dasar apa Chen Fan ini bisa menantang keluarga Chu, dan atas dasar apa dia bisa memiliki wanita secantik itu. Qi Xiaotian bersumpah, tampak seolah-olah dia sedang memegang Chen Fan dan Xia Simo di tangannya. Chu Fan tidak bisa berhenti tertawa dalam hatinya, dia tahu bahwa rencana keluarga Lazi untuk masuk ke air telah berhasil. Dia buru-buru berkata, terima kasih, saudara Qi, karena telah membantu saudaraku melampiaskan amarahnya. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Tuan Qi, ini kartu kamar berlian yang saya pesan di Qibao Siang. Saya ucapkan selamat makan kepada saudara Qi dan Nona Xia Simo. Hahaha. Qi Xiaotian tertawa terbahak-bahak dan berkata, Chu Fan, aku suka kemampuanmu dalam menyelesaikan sesuatu. Keduanya berdentingkan gelas dan meminum semuanya sekaligus. Bab 648 dunia ini kecil. Pada saat yang sama, Xia Simo yang sedang mempersiapkan materi tiba-tiba menerima telepon dari Qi Xiaotian. Halo, Nona Xia, saya keponakan Tuan Qi Bai, nama saya Qi Xiaotian. Begini. Paman kedua saya dan Anda sudah membuat janji. Kami seharusnya bertemu di restoran Qibao Siang pukul 6 malam ini, tetapi paman kedua saya memiliki urusan lain dan mungkin akan tiba agak terlambat, jadi dia meminta saya untuk menjamu Anda di Qibao Siang terlebih dahulu. Permisi, Nona Xia, apakah Anda butuh mobil khusus untuk menjemput Anda? Qi Xiaotian merasakan seluruh tubuhnya terbakar saat mendengarkan suara Xia Simo yang terus-menerus. Xia Simo tersenyum dan berkata, tidak perlu, aku akan pergi ke Qibao Siang tepat waktu pukul 6. Qi Xiaotian menjawab dengan sopan, sampai jumpa malam ini. Sampai jumpa nanti.
Xia Simo menutup telepon, dan melihat masih ada 2 jam tersisa, dia terus menyiapkan beberapa bahan desain untuk pakaian biasa. Di sisi lain, Chen Fan baru saja masuk ke pusat perbelanjaan. Suasana di sana sangat ramai, orang-orang datang dan pergi. Ada banyak orang. Di luar pintu, ada puluhan mobil mewah yang terparkir. Mobil-mobil yang sebelumnya hanya bisa dilihat di garasi kini bisa dilihat. Di dalam mobil, laki-laki dan perempuan mengenakan jas dan rok panjang masuk berkelompok. Chen Fan terpesona. Kudengar akan ada lelang di sini, dan akan ada sepotong batu giok yang tak tertandingi. Konon batu giok ini sangat ajaib. Mereka yang mendapatkan batu giok ini dapat menutrisi kulit dan melancarkan peredaran darah. Wanita yang mendapatkan batu giok ini akan tampak 10 tahun lebih muda, dan pria yang mendapatkan batu giok ini tetap bisa tampil jantan di usia 60. Seseorang di dekatnya langsung terdiam. Dia berkata, kamu hanya peduli dengan hal-hal ini. Tidakkah kamu mendengar bahwa lelang ini sebenarnya terkait dengan pertemuan 7 keluarga terkemuka di ibu kota provinsi? Mengapa? Seseorang langsung bertanya. Kalian orang luar tidak mengerti ini. Pria itu berkata dengan arogan, keluarga tuan rumah dari 7 keluarga besar kali ini adalah keluarga Qin. Sebulan yang lalu, kepala keluarga Qin sakit parah, dan putri tertua keluarga Qin, Qin Qingyu, mengambil alih kendali keluarga Qin. Dan keluarga Qin adalah keluarga tuan rumah pertemuan 7 keluarga besar ini. 6 keluarga lainnya bahkan tidak menganggap serius keluarga Qin. Pertemuan ini terutama untuk mengordinasikan pembagian kepentingan 7 keluarga terkemuka di kota komersial Yunhai. Qin Qingyu masih muda dan seorang wanita, jadi tidak ada yang akan mendengarkan koordinasinya sama sekali. Qin Qingyu masih sangat muda dan harus bertanggung jawab atas keluarga besar Qin dan menjadi tuan rumah pertemuan 7 keluarga besar. Memang sangat menegangkan. Salah satu dari mereka mengangguk dan berkata, tapi, bagaimana pelelangan ini berhubungan dengan pertemuan 7 keluarga besar? Ya, apa hubungannya penderitaan Qin Qingyu dengan pelelangan? Yang lain juga mengangguk. Pria itu memutar matanya ke arah sekelompok orang dan berkata, tidakkah kalian lihat, itu mobil Tuan Shen Kuo dari keluarga Shen? Itu keluarga He. Apakah He Weilong punya mobil? Apakah itu mobil Su Luoluo, wanita muda tertua di keluarga Chu? Apakah itu mobil Wang Yiyu, putri tertua keluarga Wang? Janji. Nona Liu, mobil Nona Zhou juga sudah tiba. Menurut Anda apa hubungannya ini dengan pertemuan 7 keluarga besar? Ada pepatah dari orang-orang kuno yang mengatakan bahwa ketika dua pasukan berperang, pasti ada teriakan dan umpatan sebelum pertempuran. Sebelum pertemuan 7 keluarga besar, ketujuh keluarga itu muncul di sini pada saat yang sama. Menurutmu apa tujuan mereka? Sebulan yang lalu, Qin Qingyu mengatakan bahwa dia harus menawar batu giok ini. Dan Su Luoluo, Zhou Meng, dan Liu Qingqing juga mengatakan bahwa mereka juga ingin mendapatkan batu giok ini. Sekarang, perwakilan dari 7 keluarga terkemuka akan datang ke pelelangan. Menurutmu apa yang bisa mereka lakukan? Kata pria itu. Apakah mereka akan mempermalukan Qin Qingyu secara kolektif? Kata semua orang. Hampir benar. Pria itu mengangguk. Astaga, ini terlalu mengasyikkan. Seru seseorang di dekatnya segera. Ayo, kita masuk dan melihat-lihat. Kalau kita menunda lagi, kita akan kehilangan kesempatan besar ini. Kata beberapa orang. Apakah kamu punya undangan? Pria itu memutar matanya ke arahnya. Tidak. Pria itu menggelengkan kepalanya. Kalau tidak punya, beli saja sebotol air mineral dan sekantong biji melon, lalu duduk di sini dan tonton di layar besar. Kata pria itu. Chen Fan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pelelangan batu giok ini benar-benar dapat menyebabkan begitu banyak masalah. Mereka benar-benar pusat intelijen. Mereka dapat meledakkan seekor ayam betina menjadi seekor burung phoenix saat terbang lewat. Dia tidak ingin terlibat dalam pasang surut hubungan antara 7 keluarga terkemuka, dan dia juga tidak tertarik. Setelah pertemuan Qi Baiyi dan Xia Simo selesai, dia kembali ke kota Sangjiang. Dia baru berjalan 2 langkah ketika dia bertabrakan dengan 2 wanita. Apakah kamu buta? Salah satu wanita berkata dengan marah. Chen Fan mendongak dan menatap mata kedua wanita itu. Apakah dunia ini begitu kecil? Dia tiba-tiba bertemu Zhou Meng dan Liu Qingqing di sini. Zhou Meng dan Liu Qingqing juga menatap Chen Fan. Jadi itu kamu. Ini aku. Chen Fan menyeringai, juga mendesah bahwa dunia ini begitu sempit sehingga dia bisa bertemu seseorang seperti ini. Sepertinya dia mungkin tidak bisa pergi hari ini. Kebetulan sekali. Dunia ini begitu sempit. Zhou Meng melipat tangannya dan berkata dengan dingin. Chen Fan membuat mereka kehilangan muka di kompetisi desain mode Huarong, dan mereka tidak akan pernah menelan penghinaan ini. Maaf, aku tidak melihat jalan dan menabrakmu. Chen Fan tidak ingin terlibat dengan kedua wanita ini. Bagaimanapun, dia memang menabrak mereka secara tidak sengaja, jadi wajar saja jika dia meminta maaf. Permisi. Zhou Meng tersenyum dingin, Huarong Clothing Group, saya minta maaf kepada Anda, apakah Anda menerimanya? Sekarang setelah kau menabrakku, apakah kau pikir kau bisa melupakannya begitu saja dan meminta maaf? Mustahil. Chen Fan mengangkat kepalanya, menatap Zhou Meng, dan bertanya dengan dingin, jadi, apa yang kamu inginkan? Bagaimana?
Zhou Meng melihat sekeliling dan tiba-tiba melepas suspendernya. Chen Fan tertegun, dan pikiran yang sangat buruk tiba-tiba muncul di benaknya.